Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rabin Rabila, mahasiswa Teknik Multidata Palembang. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu binary search tree. Jadi binary search tree ini merupakan sebuah pohon biner di mana di dalam pohon biner ini terdapat data-data atau simpul yang berbentuk lingkar. Ini merupakan simpul. Di dalam pohon biner terdapat akar dan anak simpul. Biasanya akar berada pada posisi paling atas dari sebuah pohon biner dan anak simpul berada di bawah dari akar tersebut. Anak simpul hanya terdapat dua, yaitu anak simpul kiri dan anak simpul kanan. Seperti contoh, 45 ini merupakan akar, memiliki dua anak, yaitu simpul 30 di sebelah kiri dan simpul 50 di sebelah kanan. Simpul 30 ini bisa disebut juga akar karena memiliki dua anak, yaitu simpul 27 dan simpul 33. Nah, kita lihat di simpul 33 ini. Besarin ya, biar lebih jelas. Di simpul 33 ini juga bisa disebut akar karena dia memiliki satu anak. Jadi meskipun dia memiliki satu anak, dia bisa disebut akar. Jadi nggak hanya dua, satu aja bisa disebut. Bisa kita panggil akar apabila memiliki minimal satu anak. Sama seperti yang lainnya, seperti 62 ini, dia bisa disebut akar karena memiliki dua anak, yaitu 58 dan 70. Nah, di pohon binary ini terdapat simpul yang memiliki nilai terendah dan memiliki nilai tertinggi. Biasanya simpul yang terendah itu berada di sebelah kiri dan simpul terbesar itu berada di sebelah kanan. Semakin ke kanan biasanya semakin besar. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke Java Visualizer-nya. Nah, di sini sudah saya siapkan source code-nya. Apabila teman-teman ingin mencoba shortcut-nya, nanti saya sediakan link buat download shortcut-nya di deskripsi. Di sini kita akan mencoba menginput data 45, data 85, data 25, 65, data 25, dan data 15. Langsung saja kita run. Kita las agar kelihatan outputnya. Nah, di sini yang pertama yaitu yang pertama kali adalah data 45. Ya, data 45 masuk. Dia akan masuk pertama dan langsung ditunjuk sebagai akar karena akar masih kosong. Jadi data 45 ini dia akan menjadi akar pada pohon yang kita buat ini. Selanjutnya masuk data 85. Data 85 masuk, dia akan ngecek dulu apakah data 85 ini lebih besar dari data 45 ini. Jika lebih besar, dia akan ke kanan. Kita lihat data 85 ditunjuk ke kanan dari data 45. Ingat ya, kalau data yang masuk lebih besar dari data akar, dia akan ke kanan. Apabila lebih kecil, dia akan ke sebelah kiri. Kita lihat lagi, dia masuk lagi si data 65. Dia akan ngecek apakah data 65 ini lebih besar dari 45. Kalau lebih besar, dia akan ke kanan. Nah, dia mampir nih ke data 85. Dia akan melakukan pengecekan lagi apakah data 65 lebih besar dari data 85. Ternyata enggak, data 65 lebih kecil dari data 85. Dia akan ke kiri. Dia akan mengisi sebelah kiri dari data 85. Selanjutnya masuk data 25.
dia ngecek lagi apakah data 25 ini lebih besar dari 45. Ternyata lebih kecil, maka dia akan ke sebelah kiri dari data 45. Ini ya, sebelah kiri ya. Terus masuk lagi data 15. Nah, dia akan sama seperti yang sebelumnya. Data 15 ini akan ngecek dulu apakah dia lebih besar dari 45. Ternyata tidak, dia lebih kecil, dia akan ke kiri dan singgah ke simpul 25. Dilakukan pengecekan ulang apakah data 15 ini lebih besar dari data 25. Ternyata tidak, dia akan mengisi ke sebelah kiri. Jadi data 15 ini berada di sebelah kiri posisi 25. Nah, ini merupakan hasil output dari shortcode yang sudah kita buat. Untuk pohon binary-nya, kita akan visualisasi di binary set visualization agar lebih jelas. Ini saya kecilkan dulu ya. Saya refresh dulu ya lebih. Yang pertama dia insert 45, terus 85, terus 65, selanjutnya 25, setelah itu 15. Nah, di sini kita akan kita cek dulu. Saya besarkan biar lebih jelas. Nah, yang pertama kan masuk data 45. Data 45 dituju ke akar. Jadi data 45 ini paling atas dari pohon yang kita buat. Nah, benar ya. Data 45 paling atas. Setelah itu masuk data 85. Data 85 dia akan ngecek dulu data 85 dia akan lebih besar atau lebih kecil dari 45. Kalau lebih besar dia akan ke kanan. Dia ke kanan. Kita lihat dari hasil output coding kita buat sebelumnya. Ini data 85 dia ditunjuk di sebelah kanan dari 45. Benar ya, sebelah kanan. Terus masuk data 25. Sama seperti sebelumnya, dia akan ngecek dulu apakah data 65 ini lebih besar dari data dari akar yang kita buat. Ternyata 45 lebih besar, dia ke kanan. Dia mampir ke simpul 85, dia ngecek lagi apakah data 65 lebih besar dari 85. Ternyata tidak, dia ke kiri. Kita lihat hasil outputnya. Nah, benar ya, data 65 ditunjuk ke kiri dari data 85. Posisi sebelah kiri nih, benar ya. Selanjutnya masuk data 25. Data 25 dilakukan pengecekan ulang apakah data 25 lebih besar dari 45. Ternyata lebih kecil, dia ke kiri. Kita lihat hasil output shortcode-nya. Data 25 dia ke kiri ya, ditunjuk dari data 45 nih. Nah, terus masuk data 15. Data 15. Nah, data 15 juga sama seperti sebelumnya. Dia ngecek dulu apakah data 15 ini lebih besar dari 45. Kalau lebih kecil dia ke kiri. Nah, dia singgah ke data ke simpul 25. Dilakukan pengecekan ulang apakah data 15 lebih besar dari data 25. Ternyata lebih kecil, dia ke kiri lagi. Kita lihat lagi hasil output shortcode-nya. Data 15. Ini data 15 ya, ditunjuk ke kiri dari data 25. Nah, jadi sama ya hasil visualisasi set binary tree-nya dan hasil output dari shortcode yang sudah kita buat sama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari insert data dari pohon binary ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.